Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriska Nabila. Perkenalkan, saya Hana Bowor. Perkenalkan, nama saya Panca Prasana Budi dan tiga teman saya Martin Otnil, Nadia Berliana Putri, dan Putri Rizni. Sini saya akan membahas tentang bab 6 tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saat ini, ilmu-ilmu empiris mendapatkan tempatnya yang sentral dalam kehidupan manusia. Dan teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia secara ekstensif dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara intensif, termasuk merubah pola pikir dan budaya manusia, bahkan nyaris menggoyahkan eksistensi kodrati manusia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan dimulai pada masa Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang memiliki corak mitologis. Kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki berbagai bidang. Aristoteles membaginya menjadi 3, yaitu ilmu pengetahuan poietis atau terapan, ilmu pengetahuan praktis, etika atau politik, dan ilmu pengetahuan teoretik. Oke, selanjutnya ada aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, aspek fenomenal. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Lalu, dalam bentuk masyarakat atau kelompok elit dalam kesehariannya sangat mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton, ya, yang disebut universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Lalu sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian. Lalu sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit tadi berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain sebagaimana disebarluaskan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Lalu yang kedua ada aspek struktural. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Lalu objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan. Lalu ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Lalu jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Terdapat 5 prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama itu ada objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Objektif adalah cara memandang masalah apa adanya. Lalu rasional, menggunakan akal sehat yang dapat dipahami. Kemudian logis, berpikir dengan menggunakan azas logika. Lalu pada metodologis, selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas. Lalu sistematis, setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan langkah-langkah prioritas. Masalah nilai dalam iptek. Yang pertama ada keserbermajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan masa lalu yang lebih menunjukkan keekaan pada kebinekaannya, perkembangan iptek menarik perhatian karena justru bertentangan dengan inspirasi tempat ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan kesatuan di dalam keserbermajemukan gejala-gejala di dunia kita ini. Secara metodis dan sistematis, manusia mencari azas-azas sebagai dasar untuk memahami hubungan antara gejala-gejala yang satu dengan yang lain, sehingga bisa ditentukan adanya keanekaan di dalam kebinekaannya. Namun, dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan berkembang ke arah keserbermajemukan ilmu pengetahuan timbullah spesialisasi. Mengapa spesialisasi timbul? Meluasnya spesialisasi di ilmu dikarenakan ilmu dalam perjalanannya selalu mengembangkan macam metode dan objek serta tujuan. Perbedaan metode dan pengembangannya itu diperlukan demi kemajuan tiap-tiap ilmu. Seseorang tidak mungkin menjadi generalis, yaitu menguasai dan memahami semua ilmu pengetahuan yang ada. Maka dari itu, spesialisasi ilmu memang harus ada di dalam satu cabang ilmu. Namun, ketentuan dasar azas-azas universal harus diingat dalam rangka spesialisasi. Spesialisasi di samping tuntutan kemajuan ilmu juga dapat meringankan beban manusia untuk menguasai ilmu dan mencukupi kebutuhan hidup manusia. Selain mengandung sisi positif, spesialisasi juga mengandung sisi negatif. Seorang spesialis bisa berada dalam bahaya mencabut ilmu pengetahuannya dari rumpun keilmuannya atau bahkan dari peta ilmu, kemudian menganggap ilmunya otonom dan paling lengkap. Bila keterasingan yang timbul akibat spesialisasi itu terjadi pada manusianya,
Akibatnya bisa mengerikan kalau manusia sampai terasing dari sesamanya atau bahkan dari dirinya karena terbelenggu oleh ilmunya yang sempit. Dalam praktik-praktik, ilmu spesialis kurang memberikan orientasi yang luas terhadap kenyataan di dunia ini. Persoalan tersebut bukan berarti tidak terpecahkan. Ada kemungkinan merelativisir jika ada kerjasama ilmu-ilmu pengetahuan dan terutama di antara ilmuwannya. Hal ini tidak akan mengurangi kekhususan tiap-tiap ilmu pengetahuan, tetapi akan memudahkan penempatan tiap-tiap ilmu dalam satu peta ilmu pengetahuan manusia. Keharusan kerjasama ilmu sesuai dengan sifat sosial manusia dan segala kegiatannya karena itu akan membuat para ilmuwan memiliki cakrawala pandang yang luas dalam menganalisis dan melihat sesuatu. Banyak segi akan dipikirkan sebelum mengambil keputusan, apalagi bila keputusan itu menyangkut manusia sendiri. Yang kedua adalah dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dewasa ini, adanya keterbatasan ilmu pengetahuan menghadapi masalah-masalah yang menyangkut hidup serta pribadi manusia. Kompleksitas permasalahan dalam pengembangan ilmu kini menjadi pemikiran serius, terutama persoalan keterbatasan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. Mengapa orang berbicara soal etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Pengembangan teknologi yang mengatur perilaku manusia mengakibatkan munculnya masalah-masalah etis. Seperti pertama, teknologi baru dalam bidang psikologi seperti dynamic psychotherapy mampu merangsang secara baru bagian-bagian penting sehingga kelakuan bisa diatur dan disusun. Kalau begitu, kebebasan bertindak manusia sebagai suatu nilai diambang kemusnahan. Kedua, makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam tentang kelakuan manusia, memungkinkan adanya lubang manipulasi entah melalui iklan atau media lain. Ketiga, pemahaman tingkah laku manusia demi tujuan ekonomi, serayuan untuk menghirup kebutuhan baru sehingga bisa mendapat untung lebih banyak, menyebabkan penggunaan media seperti radio dan TV untuk mengatur kelakuan manusia. Keempat, behavior control memunculkan masalah etis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh si subjek itu sendiri. Kelima, bagi Schumacher, eksistensi sejati manusia adalah bahwa manusia menjadi manusia justru karena ia bekerja. Ketiga, ada pokok-pokok yang perlu diketahui dalam iptek. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Unsur-unsur mana yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat agar masyarakat itu tetap manusiawi. Pertama, rumusan hak asasi sebagai sarana hukum untuk menjamin perlindungan individu dari pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. Kedua, pelaksanaan keadilan yang memberi individu kesempatan yang sama menggunakan hak-haknya dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang bersifat mutlak. Ketiga, tidak mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibat pada seluruh masyarakat. Dan yang keempat adalah nilai manusia sebagai pribadi. Kemudian ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan iptek. Dalam sila pertama, Pancasila melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Dalam sila kedua, Pancasila mengendalikan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok tertentu atau golongan tertentu. Kemudian dalam sila ketiga, Pancasila mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain. Sila keempat, Pancasila mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Dan yang terakhir dalam sila kelima, Pancasila menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dituliskan dalam CNN Indonesia, Direktur Eksekutif ICT Institute memberi tanggapan bahwa TikTok kurang tepat untuk dijadikan salah satu alat untuk mensosialisasikan nilai Pancasila, karena TikTok dianggap identik dengan hiburan. Namun, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia membantah dengan mengatakan bahwa TikTok di zaman sekarang ini digunakan untuk hal yang positif dibanding negatif. Juga menyatakan bahwa TikTok dapat digunakan siapa saja, selama tidak melanggar community guideline atau panduan komunitas pada aplikasi TikTok. Contoh, tidak diperbolehkan hate speech, kekerasan, atau hoax. Kesimpulan, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dengan seiringnya zaman. Oleh karena itu, bakal banyak produk-produk yang bermunculan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki banyak dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, adanya Pancasila sangat penting sebagai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila membantu agar setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak membuat kekacauan di masyarakat.
Pancasila juga merupakan salah satu strategi dalam perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, ada saran. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia, maka Pancasila harus tetap menjadi landasan utamanya. Karena nantinya setiap hasil dari perkembangan tersebut akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga Indonesia. Dengan begitu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan banyak membawa dampak positif dan dapat mensejahterakan warga dan membuat negara kita menjadi lebih maju. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.